Oh my god. Oh yeah. Yeah, this is... 2, 3. Halo guys, kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu mereview film-film terkeren dan yang pastinya banyak disenangi oleh semua kalangan guys. Nah, kali ini kita bakal bawain film dengan judul Sex Apple. Film ini pertama dirilis pada 14 Januari 2002 kemarin loh. Dan film ini mendapatkan rating 5,3 dari versi IMDb. Film ini mengisahkan gadis bernama Avery, seorang perfeksionis yang tidak pernah melakukan hal yang tidak ia kuasai. Suatu hari, pacar jarak jauhnya mengisyaratkan ingin membawa hubungannya dengan Avery ke tingkat yang lebih jauh. Karena tidak berpengalaman, Avery pun meminta bantuan teman baiknya, yaitu Larson. Mereka melakukan penelitian dan percobaan untuk membantu Avery dalam mempersiapkan dirinya. Hasil penelitian dan percobaan Avery dengan Larson pun menghasilkan kesimpulan dalam sebuah hubungan. Penasaran kan penelitian apa yang mereka lakukan? Sebelum kita ke filmnya, yuk di subscribe dulu dan hidupin lonceng notifikasinya guys. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung cus aja ke filmnya. Dan inilah film Sex Apple. Di suatu malam terdapat seorang gadis cantik yang sedang berpresentasi, tapi dia sepertinya gugur gitu guys. Yah, film ini bercerita dari 1 bulan yang lalu. Seorang gadis cantik bernama Avery ini pergi berangkat ke kampus. Dia terlihat terburu-buru dan dia dikenal tidak memiliki banyak teman dan memiliki kepintaran yang di atas rata-rata. Dia sangat suka mengikuti lomba yang bernama STEMcamp, yaitu menciptakan aplikasi-aplikasi. Dia dan pacarnya sama-sama menjadi juara STEMcamp pada tahun lalu. Dan kini sudah dibuka lagi STEMcamp yang pastinya Avery ini sangat senang untuk mengikuti lagi lomba STEMcamp. Yah, lombanya akan dilaksanakan 30 hari lagi. Saat pulang kampus, dia disapa oleh teman kecilnya yang bernama Larson. Sejak masih kecil mereka bersahabat dan selalu memiliki penelitian dan proyek mulai dari dia SD, SMP, bahkan SMK. Yang pastinya Larson lah yang menjadi kelinci percobaannya, sedangkan Avery yang menjadi otaknya. Tapi saat umur 14 tahun eksperimen mereka berhenti total ketika Larson ingin mencium Avery dan Avery langsung memukul burungnya Larson. Di sini Larson mengajak Avery untuk datang ke pesta dansa kampusnya. Tapi Avery tidak mau guys, karena dia mau fokus untuk lomba STEMcamp bulan depan. Walaupun Larson memajunya, tapi Avery tetap kekeh dan tidak mau pergi ke pesta dansa bersamanya. Pada malam hari di rumahnya, Avery mulai mempersiapkan aplikasi apa yang akan dia lombakan kepada STEMcamp bulan depan. Tapi saat Avery mulai berpikir, dia diajak video call oleh pacarnya. Dan dia bilang karena ingin mengajaknya ke hubungan yang lebih serius. Jadi dia ingin bekerja dengan Avery dan sangat ingin bercinta. Oh amci, asli kaget dan langsung mematikan video callnya. Avery langsung membayangkan bagaimana kisah hidupnya saat masih kecil, yaitu memiliki 3 ibu. Karena ibu kandungnya adalah lesbian guys. Jadi dia tidak pernah memiliki sosok ayah di hidupnya. Di sini Avery mulai panik dan mondar-mandir karena dia tidak pernah bercinta dan takut salah saat bercinta dengan pacarnya. Tapi ibunya memberi saran kepada Avery untuk melakukannya dengan sahabatnya dulu agar dia mahir ketika saat sudah bersama pacarnya. Avery tidak langsung menerima saran ibunya, tapi di sana mereka malah menyediakan berbagai macam pengaman untuk dipakai oleh Avery. Aduh, emang ada ya ibu kayak gini di sana. Avery terus menghindar dari percakapan seperti itu. Avery ini terlihat tidak ingin dan tidak mau bercinta dengan siapa-siapa guys. Pada malam hari, karena Avery sedang memikirkan bagaimana cara bercinta yang baik, jadi dia menemukan ide untuk membuat aplikasi hebat dalam berhubungan seks yang akan dia lombakan. Di sini Avery mulai mempelajari berbagai macam informasi dan data tentang berhubungan badan yang benar. Hari pun berganti. Avery terus mencari data informasi kepada orang-orang yang dianggapnya sudah handal dalam bercinta. Hari-hari Avery terus mewawancarai berbagai orang dan menanyakan tentang pengalaman mereka dalam bercinta, mulai dari gurunya, sahabatnya, temannya, orang tuanya,
Bahkan dia juga mencari informasi lewat internet. Karena walaupun dia bertanya dengan ibunya malah menyuruh Avery untuk merasakannya sendiri agar dia tahu. Ada banyak saran dari teman-temannya tentang cara berhubungan badan yang baik dan benar. Sampai akhirnya Avery pergi ke tempat Danica yang sudah dipercaya pernah bercinta dengan banyak pria. Danica pun diwawancarai juga dengan Avery. Dan Danica bilang kalau saat dia bercinta, dia selalu bingung lebih nyaman dengan yang ukuran kecil atau yang besar. Avery bahkan diberikan terapi untuk organisme sendiri. Malam harinya, Avery mulai mengumpulkan data-data informasi dari semua orang. Dan bahkan dia mengukur sendiri dan mencobanya sendiri. Avery. Hari pun berganti. Avery tiba-tiba mendatangi Larsen sahabatnya dan bilang kalau dia ingin bercinta dengannya. Kesan kaget dan mengajaknya keluar. Dan di sini Avery menjelaskan kalau dia ingin belajar atau praktek dengan sahabatnya itu untuk menciptakan aplikasi pada lomba bulan depan. Awalnya Larsen menolaknya karena dia juga mengincar seorang wanita. Tapi lama-kelamaan Larsen juga mau karena Avery yang terus memaksa. Di kamar Larsen keesokan harinya mereka mulai mengobrol tentang apa yang harus mereka lakukan. Avery bingung harus seperti apa, tapi menurut datanya yang harus mereka lakukan pertama adalah berciuman guys. Ya, mereka dengan mudah melakukannya walaupun Larsen sedikit trauma saat akan mencium Avery dulu. Larsen menghidupkan musik untuk mendukung suasana, tapi tidak ada satu musik pun yang cocok dengan Avery. Setelah mereka berciuman, mereka malah santai tiduran sambil mengingat masa kecilnya dulu. Sampai akhirnya tiba pada momen memegang gunung Avery. Avery dengan sukarela menyuruh Larsen memegangnya demi membuktikan data-datanya itu benar atau tidak. Ya, Larsen mulai meraba-raba dan Avery juga menyuruh Larsen masuk ke dalam bajunya. Dan kalian tahu yang terjadi adalah Avery seperti berenang-renang di dalam kolam renang yang sangat luas dan dia pun seperti tersenyum guys. Tak lama Avery tersadar dan dia langsung meninggalkan Larsen. Di jalan Avery berpikir sepertinya penelitian ini terasa berbeda. Di sekolahnya Avery mulai mencari data lagi kepada teman-temannya dan sahabatnya. Ada banyak informasi lagi yang dia dapatkan setelah berciuman, yaitu dengan membuat pria menjadi don. Data-data itu mulai Avery kumpulkan dan seiring berjalannya waktu, Avery mulai sensitif melihat apapun yang bentuknya hampir sama dengan ukuran pria. Apalagi di rumah ibu tirinya ada banyak variasi bentuk-bentuk cukurku. Ada yang ke atas dan ke bawah, ke samping, ke kanan, dan ke kiri. OMG. Avery pun pulang, tapi ibunya malah lagi nonton film begituan. Avery bilang kalau ini jorok dan tidak boleh dilakukan. Avery kembali lagi ke rumah Larsen dan dia sepertinya akan membuktikan data-data yang baru dia dapatkan, yaitu akan mencoba untuk Larsen. Avery pun mencobanya. Dan perlahan-lahan dan saat dia melakukannya, dia membayangkan sedang ada di tengah bulan yang berusaha meluncurkan Larsen keluar angkasa guys, dengan tenaganya yang manual itu. Dan beberapa lama setelah itu Larsen pun meluncur dan tandanya Avery berhasil pada percobaan pertamanya. Larsen menawarkan untuk membalas budi, tapi Avery menolaknya karena perasaan bertanya apa yang dia suka, dan Avery malah bingung dia suka apa guys. Avery pergi ke Danica dan berpikir bagaimana dia berhasil menciptakan aplikasi, sedangkan dia tidak tahu apa yang dia suka sebagai wanita. Danica menyarankan Avery memakai sebuah alat vibrator, tapi Avery tidak yakin. Danica bilang mungkin dia bisa melatihnya sendiri dan mencari apa yang dia suka. Pada malam hari di rumahnya, Avery mulai memakai vibrator itu. Tapi tiba-tiba pacarnya menelpon lagi dan menanyakan tentang perkembangannya. Avery akhirnya melanjutkan mencari apa yang dia suka di kamar mandi dengan air yang mengalir. Tapi dia malah kebayang di sana ada pacarnya yang sedang menari-nari. Tapi tanpa dia sadari, airnya jadi panas dan dia kesakitan guys. Pada malam hari Avery teleponan dan langsung bilang kalau dia memiliki cara untuk membuat Avery menjadi nafsu. Jadi mereka teleponan dan Larsen memberikan kata-kata romantis kepada Avery. Larsen yang sangat romantis ini mulai berhasil membuat Avery seperti terbang guys. Hampir aja berhasil Avery dihentikan oleh telepon dari pacarnya. Di pagi hari Avery pergi berangkat sekolah dan dia lagi-lagi masih belum selesai mau mewawancarai teman-temannya tentang hal seperti itu. Ini Avery niat banget guys. Bahkan salah satu temannya ada yang melakukan seperti itu di dalam kelasnya dan ditonton oleh teman-temannya. Avery kaget kenapa dia bisa melakukan sendiri.
Setelah gurunya menerangkan ilmu fisika, tiba-tiba Avery langsung senang dan dia pun keluar kelas. Di kampusnya, Larsen yang sedang ngobrol dengan cewek incarannya tiba-tiba diganggu oleh Avery dan diajak pergi. Ternyata Avery mengajak ke kamar Larsen dan dia sudah siap untuk melakukannya dengan Larsen. Larsen mulai bekerja dan dia bagaikan penembang emas yang masuk ke dalam sebuah goa. Langsung berlarian ke sana kemari dan mencari di mana yang Avery suka. Sampai akhirnya Larsen menemukan pintu yang setelah dia paksa buka, ternyata ada banyak air dan mereka pun pergi dan muncul di tengah kolam renang besar. Avery sangat senang karena Larsen berhasil. Avery mengobrol dengan Larsen yang bilang kalau dia menemukan judul untuk aplikasinya yang bernama Daya Tarik Seks. Larsen menjelaskan sebenarnya untuk membuat aplikasi itu harus ada cinta yang mendasar karena seks dan cinta itu adalah saling berkaitan agar mendapatkan seks yang maksimal. Avery tidak percaya dan tidak mempedulikan kata-kata Larsen. Larsen pikir Avery mulai ingin bercinta dengannya, tapi Avery menolaknya dan dia hanya belajar dengan Larsen. Avery kembali menyusun data-data yang sudah dia dapatkan dari praktek-praktek yang sebelumnya dan aplikasinya sudah mulai dikerjakan. Lombanya sudah sisa 24 jam lagi nih guys. Malam hari sebelum keesokan harinya, Larsen mendatangi Avery dan dia mengajaknya kencan. Tapi seperti biasa, Avery menolaknya dengan alasan dia ingin mempersiapkan untuk lombanya besok. Larsen seperti kecewa karena Avery menolak ajakannya. Aplikasi Avery sudah jadi dan harinya pun tiba. Avery sangat semangat untuk berangkat ke lomba dan didukung oleh 3 ibunya. Di tempat perlombaan, Avery sangat senang disambut oleh pacarnya. Pacarnya dulu yang mempresentasikan aplikasinya, dan setelah aplikasinya selesai, Avery dan pacarnya langsung masuk ke kamar guys dan akan bercinta cukuruku-kuku. Mereka sedikit grogi dan takut karena itu adalah pertama kali mereka melakukannya. Mereka melakukannya sesuai data dan aplikasi yang Avery buat selama ini. Ya, seperti ada tutorialnya gitu guys. Mereka pun berlanjut sampai filmnya habis. Bercanda. Avery pun kembali ke kamarnya dan dia sadar kalau setelah dia bercinta, dia seperti merasa ada yang berbeda dan tidak sama seperti dia belajar dengan Larsen. Kini waktunya Avery untuk tampil dan mempresentasikan aplikasinya. Avery mulai sambutan, tapi saat dia akan menjelaskan aplikasinya, Avery tiba-tiba menarik niatnya untuk aplikasi dan memilih untuk gugur. Hah? Avery kenapa guys? Avery sedih melihat pacarnya menerima piala bersama dengan orang lain. Malam harinya Avery pergi ke kamar Larsen dan dia bilang kalau dia mau ikut pesta dansa dengan Larsen. Tapi Larsen menolaknya. Sepertinya Larsen sudah kecewa dengan Avery karena selama ini Larsen hanya dijadikan kelinci percobaan Avery. Larsen bilang kalau ada cinta yang tumbuh, tapi Avery malah bercinta dulu dengan pacarnya. Di perjalanan, Avery mulai kepikiran data apa yang penting yang belum dia lihat. Dan setelah dilihat ternyata dari semua wawancara teman-temannya, pada akhirnya ada hal terpenting dari hubungan seks, yaitu cinta. Jadi jika hanya itu, mungkin mau bagaimanapun caranya, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal jika tidak bersama orang yang dia cintai. Avery sepertinya tersadar. Avery dan ibu tirinya mulai curhat tentang apa yang terjadi selama ini dengan Avery. Dan Avery mendapatkan saran untuk membicarakannya dengan Larsen. Di sekolah keesokan harinya, Avery dengan lajang masuk ke tempat latihan Larsen dan bilang kalau penelitiannya selama ini benar ada yang kurang, yaitu cinta. Anjay, cinta. Larsen pun keluar dan marah kepada Avery karena Avery melakukan itu di depan cewek yang Larsen incar. Avery minta maaf dan dia mengajak Larsen untuk pergi ke pesta, tapi kini Larsen malah menolaknya. Avery sadar penelitiannya yang kali ini membuat dia jatuh cinta kepada Larsen, tapi Larsen sudah tidak menerima Avery dan menolaknya. Di kampusnya, Avery menghampiri wanita incaran Larsen yang sedang bernyanyi. Avery bilang kalau dia adalah sahabat Larsen dan Avery meminta wanita ini mengajak Larsen pergi ke pesta dansa karena tidak mungkin jika Larsen yang mengajak dulu karena Larsen sekarang sedang sakit hati. Avery menjelaskan kepada gurunya tentang apa yang selama ini dia alami. Nah, pada saat pesta dansa, Larsen sangat senang bisa kencan dengan wanita yang dia incar. Ada banyak orang yang datang dengan pasangannya, tapi Avery sendirian. Untuk Avery dijemput oleh sahabat-sahabatnya dan menari bersama guys, sambil melihat Larsen bahagia yang sedang menari dengan wanita incarannya itu. Gimana guys, filmnya emang di luar nalar banget kan? Tapi buat kalian yang ada di luar negeri, ini pasti sudah lumrah banget guys. Ya, yang namanya seks di luar nikah dan nikah di bawah umur itu sudah biasa di luar sana. Ingat, jangan coba-coba sendiri ya, karena ini cuma film dan tidak ada di Indonesia, oke? Sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you.